Selamat sore saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau baca hati kita dengan puji-pujian. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh beribadah Tuhan dengan keadaan yang sehat dan sempurna di hadapan-Mu. Mari Bapa, biarlah sore hari ini Tuhan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu Tuhan, akan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Engkau juga Roh Kudus boleh beracara Tuhan di tempat ini dan membuat kami Tuhan terus dipuaskan oleh hadirat-Mu saja Tuhan. Ini kami Yesus, umat-umat yang Kau kasih Tuhan, datang berhimpun Tuhan untuk menaikkan puji-pujian ucapan syukur kami Tuhan yang keluar dari hati dan hidup kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakkan, Engkau yang menyucikan Tuhan. Kami datang di altar-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukurnya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Dia. Mari angkat hatimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai
angkat suaramu, katakan sembah dan puji nuit tatamu. Mari sembah dan puji nuit tatamu. Sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuit tatamu. Mari nuit tahtanya. Sembah dan puji nuit tatamu. Sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuit tatamu. Sembah dan puji nuit tatamu. Sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, Lord. Kiara la payara she, kiara la payara she, kiara la payara she. Hanya kepadamu Tuhan jiwa kami berbalik. Hanya kepadamu Tuhan kami mau angkat suara kami mau naikkan harap dan iman kami Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan, dan kepadamu Tuhan kami berserah. Kepadamu saja Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan Yesus, padamu
Saudara, saya merasa ada banyak dari kita yang kita nggak bisa berkata-kata kepada orang-orang. Kita nggak bisa minta pertolongan ke manusia lagi. Kita nggak bisa minta apapun dari manusia, mengharap apapun dari manusia. Mungkin saat ini kita nggak tahu kepada siapa kita harus berteriak minta tolong. Maka dari pujian tadi dibilang, Yesus padamu ku berseru. Mari kita mau sekali lagi angkat ref dari pujian ini. Kita mau bawa hati kita dengan sungguh. Kita mau teriak ke Tuhan. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Yesus padamu kami berseru. Apa yang jadi beban kita yang kita nggak bisa ngomong ke orang lain. Karena manusia hanya akan menertawakan, mungkin mereka hanya akan berkata, ya sudah sabar. Namun kita mau berkata, Tuhan, kepadamu aku hanya berseru kepadamu. Kepada Tuhan sajalah kita mau berseru. Seperti Daud ketika dia tengah dalam kesulitan, ketika dia dihimpit, ketika semuanya habis terbakar di Ziklag. Tuhan berkata, dia berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang menjadi kekuatannya, dan Daud berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Dan kepadanya kita juga mau menguatkan kepercayaan. Meski sekalipun mungkin keadaan kita hari ini seperti Daud, habis terbakar, habis semuanya. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau berseru kepadamu saja. Apapun itu, mari kita mau berkata dari hati kita. Seruan hati kita itu lebih terdengar di telinganya dibanding dari apa yang keluar dari mulut kita. Amin. Mari kita mau katakan, Yesus padamu ku berseru. Kami Tuhan, umat-Mu ya dari tempat ini, kami mau menguatkan kepercayaan kami Tuhan. Dan kami mau berseru, Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, dan kemenangan akan jadi milik kami. Terima kasih Yesus, memang mau bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Yang siap bersuka cita katakan, amin. Siapa yang bersuka cita lambaikan tanganmu, haleluya. Yang di sini semuanya luar biasa.
Kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Amin. Semangat. Haleluya. Sehat semuanya ya. Mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya. Firman terangi jalanku, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Namanya siapa? Yesus di sepanjang hidupku. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber harapan. Siapa yang percaya di dalam Tuhan ada kemenangan besar. Amin. Kita percaya bukan hanya
dengan musuh kita, namun dengan diri sendiri. Kenapa saudara? Karena yang bikin khawatir, yang bikin takut itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Iya enggak? Yang dikit-dikit khawatir itu biasanya ibu-ibu biasanya. Wah, nanti dia begini-begini. Enggak juga, sama ya, semua kita punya. Namun kita punya Allah yang menjamin hidup kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau terbang mengatasi permasalahan kita. Amin. Mari kembangkan sayap iman kita, katakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Say, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu yang ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Mari tangan sayap kita katakan, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu yang ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh Kau membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari rentangkan tangannya. Nah, ini lumayan sudah jauh ya. Mari kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di
Sebelum kita lanjutkan untuk praise, memberi pujian untuk Dia, mari berikan salam namun dengan senyum saja mungkin, atau dengan anggukan kepala ke kanan, kiri, muka, belakang. Ya, kita tidak sendiri, amin. Ya, tos dari jauh boleh. Nah, haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Kita mau datang, kita mau bersyukur. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Dia, kita mau puji Dia, Dia Raja yang berkuasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia, masyurlah kekuatanku, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia, masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia, masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, mari beri sorak-sorai yang luar biasa untuk Raja kita, amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Yes, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Kita mau melakukan semuanya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari ingatkan jiwa kita ketika kita mulai mengandalkan diri sendiri dan orang lain. Ingatkan
bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Dan dengan kekuatannya kita boleh melakukan segala sesuatu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
percaya bahwa Yesus penolong kita dalam kesesakan sangatlah terbukti. Dialah pembela kita satu-satunya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini kami ada dalam hadirat-Mu. Pujian, pengagungan, penyembahan kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Sempurnakanlah pujian, penyembahan, pengagungan kami. Dan di atasnya Tuhan menambahkan iman percaya kepada setiap kami. Sampai kami mencapai iman yang teguh untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi. Sampai kami terlepas dari masa antikris, menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, masuk dalam kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan membuka bejana hati ini untuk diisi oleh kekuatan firman yang diurapi Roh Kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Firman yang tertulis, firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Sehingga pembacaan dapat dimengerti. Sehingga kami mendapatkan iman percaya yang teguh. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Baik hamba yang menyampaikan maupun semuanya yang kami mendengarkan. Semuanya untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus dan terima kasih buat hambanya Bapak Gembala dan Ibu dan semua penata layan di tempat ini. Kita bersyukur masih ada kesempatan bagi kita untuk senantiasa tetap masuk di dalam hadirat-Nya. Baik kekasih Tuhan, ya saya yakin di tempat ini semuanya kita adalah orang-orang yang sudah menerima firman pengajaran saudaraku. Ya karena hanya lewat firman pengajaranlah kita dituntun sampai kepada Yerusalem yang baru. Yesus Kristus memberitakan Injil dari desa ke desa dan dari kota ke kota saudaraku. Tetapi Yesus juga mengajar di baitnya di desa ke desa, dari kota ke kota sampai ke Yerusalem. Oleh karena itu saudaraku kita akan membahas pada sore hari ini adalah tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia yang didasari oleh kebenaran firman yang tertulis. Sekali lagi saudaraku, sebagai seorang pelayan firman, menyampaikan firman yang tertulis. Bukan logika, saudaraku, bukan juga secara psikologi ataupun secara perasaan. Tetapi kita sungguh-sungguh menyampaikan firman tertulis, firman yang dibukakan rahasianya. Saudaraku, kalau kita membaca nanti di dalam pasal 24 dan 25, di situ tentang khotbah akhir zaman. Saudaraku, supaya jangan kita fokus terhadap masa pandemi ini. Kita tidak tahu tiba-tiba kita sekarang ya sudah akan mempersiapkan masa yang mungkin kita tidak tahu. Saudaraku, itulah disebut dengan masa antikris. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau berjaga-jaga selama kita menumpang di muka bumi ini. Sekali lagi pasal 24 dan pasal 25 itu tentang khotbah Yesus di akhir zaman. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang silam dia sudah sampaikan itu kepada murid-murid ya di Bukit Zaitun. Sekarang sudah tahun 2020. Oleh karena itu saatnya kita ada di detik-detik daripada akhir zaman. Pasal 24 itu berbicara tentang tanda kesudahan dunia dan tanda kedatangan Tuhan. Tetapi pasal 25 tetap khotbah akhir zaman itu perumpamaan tentang 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh. Kemudian yang kedua, ya Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Semuanya Tuhan minta pertanggungjawaban. Sampai dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat ke-46 itu tentang penghakiman yang terakhir. Tuhan perintahkan perhatikan orang haus, perhatikan orang lapar, perhatikan orang asing, perhatikan orang telanjang, ya dan perhatikan juga saudara kasih Tuhan orang yang sakit dan orang yang lapar, saudaraku, orang yang sakit dan orang di penjara. Bisa secara rohani ya dan bisa juga secara jasmani. Oleh karena itu saudaraku, ya muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Baik kekasih Tuhan, dalam Matius 24 ya mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-46, di situ ada 7 tanda. Ya, saya 7 tanda tentang kesudahan. Dan ini adalah pertanyaan daripada murid-murid kepada Tuhan Yesus di Bukit Zaitun 2000 tahun yang silam. Mari saudara kasih Tuhan, ada 7 tanda. Yang pertama saudaraku, itu akan adanya penyesatan. Ya di dalam Matius 24 ayat yang keempat akan ada penyesatan. Ini yang pertama saudaraku. Dan yang kedua, tanda kesudahan dunia atau tanda kedatangan Tuhan saudaraku. Yang kedua adalah akan adanya saudara kasih Tuhan keadaan bumi ini digoncang. Ya bangsa akan bangkit melawan bangsa.
kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan kelaparan, saudaraku. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, ya kalau ada gempa bumi nggak usah didoakan, karena itu memang harus dilakukan, harus terjadi, saudaraku. Kami tolak gempa bumi, loh. Tuhan bilang, loh itu harus terjadi kok, saudaraku. Ya akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Ya di dalam Matius 24, ya ayat 6 sampai ayat yang ke-10, saudaraku. Kalau tadi dikatakan akan ada penyesatan, itu ditandai dengan ada pengajaran. 4 kali Yesus menyampaikan itu, saudaraku. Ini berbicara tadi dari 4 orang-orang pilihan, dari 4 penjuru. Ya di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat ke-11 dan ayat yang ke-24. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ya tanda kesudahan itu firman-Nya berkata, Injil kerajaan Allah ini akan disampaikan kepada seluruh bangsa, maka baru tibalah kesudahannya. Kita tidak tahu seberapa bangsa lagi yang belum menerima Injil. Tiba-tiba, saudaraku, Injil kerajaan Allah ini ya sudah digenapi, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11, kita ambil bagian kekasih Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil. Nanti Tuhan tanya, kau tarikan berapa jiwa yang sudah kau bawa? Ini Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita. Jangan kita ada di dalam zona nyaman, saudara kasih Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, celakalah kita kalau tidak memberitakan Injil. Ini kata firman. Saudaraku, jangan sampai kita didinabobokkan, sekali selamat tetap selamat. Tidak, saudara kasih Tuhan. Memang kita sudah selamat, tetapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam Filipi 2 ayat 12. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, saudaraku, akan ada pembinasa keji. Ya, itulah masa antikris. Dalam Matius 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini tanda yang keempat. Tanda yang kelima, saudara kasih Tuhan, itulah Tuhan datang di awan-awan kemuliaan, saudara kasih Tuhan. Dia mengumpulkan orang-orang pilihannya dalam Matius 24 ayat yang ke-30 dan 31. Ini yang kelima. Dan yang keenam, kekasih Tuhan, tandanya adalah ya dimulai akan adanya pohon ara. Ya ranting-rantingnya sudah mulai melembut dan bertunas. Ini berbicara tentang bangsa Israel, bangsa pilihan. Akhirnya percaya kepada Yesus, saudara kasih Tuhan. Dan yang ketujuh, saudara kasih tandanya dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42, itu berbicara tentang pohon, tadi berbicara tentang zamannya Nuh, kembali puncaknya dosa. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Saudaraku 7 tanda ini, tetapi saudaraku ini secara urutan ayat-ayat. Tetapi saudaraku di puncaknya dalam Matius 24 ayat 31, Yesus ada di awan-awan kemuliaan dan dia menyuruh malaikatnya untuk meniupkan sangkakalanya, saudara kasih Tuhan, ya supaya kita, saudaraku, terangkat orang-orang pilihan. Tetapi pada sore hari ini, ya kita akan membahas tentang masa antikris. Itulah adalah pembinasa keji, saudaraku. Mari kita akan membaca dan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi ada 7 tanda, tetapi pada sore hari ini kita akan membahas tentang masa antikris atau datangnya masa pembinasa keji, saudara kasih Tuhan, dan bagaimana jalan keluar yang Alkitab berikan supaya kita sungguh-sungguh, saudara kasih Tuhan. Kalau kita besok mati, pastikan diri kita mati dalam Tuhan. Tetapi kalau kita masih hidup, ya dadang masa antikris, saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang disingkirkan. Makanya tadi pemimpin pujian katakan, bukan terbang 2 sayap, saudaraku. Bukan terbang, bukan hanya kadang-kadang kita, mari ya pemimpin pujian mengatakan 2 kita akan terbang. Padahal itu artinya 2 sayap burung nasar, limpah firman dan limpah Roh Kudus, saudaraku. Jangan sampai kita, saudaraku, menggunakan tangan kita baca Alkitab pun atau dengar firman kita juga malas, saudaraku. Tetapi di sini luar biasa, sungguh-sungguh serius mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka dalam Matius 24 ayat yang ke-15, saudaraku. Ya, Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, terus apa jalan keluarnya? Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Melarikan diri ke pegunungan. Terus? Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, terus 8. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Terus 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Keren, luar biasa saudaraku. Jadi waktunya harus dipersingkat. Kalau nggak dipersingkat, tidak ada orang yang selamat saudara kasih. Ya kita rindu saudaraku, ya akan terjadi percepatan saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu mari gereja Tuhan, jangan sampai dalam zona nyaman. Tetapi persiapkan diri kita. Banyak sekali kita mengingat bagaimana masalah pandemi. Kita tidak tahu saudara kasih Tuhan. Perlu pandemi akan selesai. Ya itu mengalir saja saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau tiba-tiba masa pembinasa keji itu datang saudaraku, ya kita kalau nggak siap-siap, ya kita pasti akan tertinggal. Saya mau sampaikan saudaraku, masa pembinasa keji itu adalah nubuatan dalam kitab Daniel. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, ini akan terjadi ya sebelum masa Tuhan datang di awan-awan. Kita akan membuktikannya dalam ayat yang ke-29. Matius 24 ayat yang ke-29, haleluya. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Segera sesudah siksaan pada masa itu, itulah masa antikris. Sesudah masa siksaan itu, ya kemudian saudara kasih Tuhan ayat 30-nya, lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, terus 31, pada waktu itu. Ya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oleh karena itu tadi dikatakan, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ketiga, saudaraku ayat keempat, itu akan ada. Ya, haleluya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ini akan terjadi. Masa pembinasa keji. Ya, Tuhan datang, saudara kasih Tuhan, itu setelah masa itu, ya terjadi saudaraku, selama 3,5 tahun saudaraku. Ya, kita lihat lagi dalam Daniel 12 ayat 1. Apakah orang-orang pilihan masuk di dalam masa antikris? Alkitab menjawab dengan tegas, kita akan terlepas saudaraku. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Barang siapa yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi bukan anggota gereja. Loh Tuhan, aku sudah jadi anggota gereja, sudah 20 tahun, enggak jadi masalah. Mau jadi anggota gereja pun enggak jadi masalah. Tetapi apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Bila bunyi sangkakala, ku ada. Artinya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, saudaraku. Ini penting sekali. Ya, dalam Daniel 12 ayat 1, saudara kasih Tuhan, kita akan disingkirkan. Tadi dikatakan yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, dalam Matius 24 ayat ke-14, apa kata firman Tuhan? Dalam Matius 24 ayat 14, haleluya. Ya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan Allah akan disampaikan kepada seluruh bangsa. Oleh karena itu kekasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati, saudaraku. Jemaat, ya, Bethany Tuban Blessing yang diberkati. Mari kita saudara kasih Tuhan, ambil bagian untuk memberitakan Injil. Tadi dikatakan saudaraku, siapa yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan adalah salah satu adalah orang-orang yang ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau saudaraku tidak berani kita memberitakan Injil, saudara kasih Tuhan, ya, nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, kata siapa? Kata firman. Saudaraku, Filipi 4 ayat yang ketiga, haleluya. Filipi 4 ayat 3, haleluya. Filipi 4 ayat ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau kita memberitakan Injil, makanya saudara kasih Tuhan akan datang di awan-awan kemuliaan. Ya, akan datang kembali waktu dia naik. Dia bilang aku akan datang. Dan dia bilang pergilah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita harus menjadi saksi saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak bilang kau anggota gereja Endi. Tidak ada. Saudaraku sudah memberitakan Injil, nama kita otomatis saudaraku tercatat dalam kitab kehidupan. Makanya pergilah, jadikanlah semua bangsa ini menjadi muridku. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Ini kata firman. Supaya gereja Tuhan tidak ada dalam zona nyaman.
Saudara kasih Tuhan, kalau ada ukurannya saudara kasih Tuhan masuk surga, kita bisa pakai uang. Wow. Wah, ini yang kasihan yang kita nggak punya uang, termasuk saya. Oleh karena itu mari saudaraku, tadi dikatakan saudaraku kita akan disingkirkan. Kita tidak mengalami masa antikris. Tadi dikatakan yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan akan terluput. Kata siapa? Kata firman. Oleh karena itu kita berjuang saudara kasih Tuhan. Ya, kembali lagi dalam Wahyu 12 ayat ke-6. Ini tentang akan masa antikris dan nanti jalan keluarnya bagaimana supaya kita terlepas dari masa antikris. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, 1260 hari lamanya. Ya, dengan apa saudara? Ayat yang ke-14-nya dengan apa saudara? Dengan kekuatan 2 sayap burung nasar. Haleluya. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, dia dipelihara dengan kekuatan 2 sayap burung nasar. Makanya saudaraku kan terbang. Itu kekuatan 2 sayap burung nasar. Limpah firman dan limpah roh kudus. Mari gereja Tuhan yang diberkati, kita mau suka saudaraku. Ya, untuk menerima kebenaran, firman yang tajam saudara kasih Tuhan. Firman ini yang mengubahkan kita saudara kasih Tuhan. Makanya nanti orang-orang yang di kuburan akan mendengar suara Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 25. Dan ayat yang ke-28 saudara kasih Tuhan. Suka kita mendengar firman, loh kok bisa dia terangkat? Waktu di gereja dia suka dengar firman. Kita kan enggak, kita ngantuk. Malah kita main HP. Waktu itu firman kita sampaikan main HP, mana bisa kayak gitu saudaraku. Ini kan benar firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh, perhatikanlah baik-baik. Oleh kemarin saudara kasih Tuhan, jalan keluarnya apa? Kembali saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Maka tadi dikatakan perhatikanlah ya nubuatan dalam kitab Daniel. Tadi dikatakan mulai dari ayat yang ke-16, ya orang-orang di Judea lari ke pegunungan. Tapi kita akan membahas dulu, ya tidak secara keberutan, tetapi ini karena ada prosesnya saudaraku. Kita akan memulainya dulu dalam Matius 24 ayat yang kedua, supaya kita terlepas dari masa pembinasa keji selama 42 bulan lamanya saudara kasih Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara kasih Tuhan, sebelumnya waktu masa pembinasa keji kita akan disingkirkan di padang gurun. Waktu selesai masa pembinasa keji, Tuhan datang di awan-awan kemuliaan saudaraku, memerintahkan malaikatnya. Lalu saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mati dalam Tuhan, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, terlebih dahulu dibangkitkan, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, bersama dengan orang-orang hidup, menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Jadi saudaraku, kalau hamba Tuhan bilang, ini yang mati, sudah ketemu Bapa di sorga. Loh, ada prosesnya. Sekarang dia ketemu Bapa di sorga, mana ada ayatnya? Harus lewat proses dulu. Orang yang mati dalam Tuhan, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan kemudian nanti saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan datang di awan-awan, nanti orang mati dalam Tuhan tadi yang dikumpulkan, atau dalam Mazmur, katakan ya di dalam Daniel 12 ayat 2, itu tidur. Kalau dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan istirahat, saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau matinya nggak dalam Tuhan, sama seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu mati langsung menderita sengsara di alam maut. Kata siapa? Kata firman. Oleh karena itu kekasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh supaya terlepas dari masa antikris. Ayat yang ke-20 kita mulai, ayat yang ke-19 mulai. Haleluya. Apa kata firman Tuhan? Dalam Matius 24 ayat yang ke-19. Glory haleluya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, di sini nggak ada ibu hamil ya. Artinya bukan ibu hamil yang celaka. Ini pengertian makna rohaninya. Bila tersingkap firman memberikan terang, memberikan pengertian, dibukakan rahasianya. Artinya saudara, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil tidak mau lahir baru. Tidak mau menerima kelahiran baru. Ya, begitu Yesus menegur orang Farisi supaya menerima kelahiran baru. Lewat apa saudaraku? Lewat baptisan air yang benar. Saudaraku, jadi baptisan air itu ya bukan apa kata gereja A, kata gereja B, bukan. Tetapi apa kata Alkitab, saudaraku. Ya, Yesus dibaptis, dia masuk ke dalam air, keluar dari air. Ya, dalam Matius 3 ayat yang ke-16. Dan ketika Yesus memerintahkan Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia, dalam Kisah 8 ayat 38-39, mereka juga turun ke dalam air. Untuk apa mereka ke dalam air? Prosesi penguburan dosa-dosa dalam air. Ya, dalam Roma 6 ayat 4, dalam Kolose 2 ayat 12. Ketika Yohanes 3 ayat 23,
Dan kita tahu Yohanes Pembaptis bukan hanya membaptis saudaraku di Sungai Yordan, tetapi dia juga pergi ke Ainon. Kenapa? Karena di sana banyak air. Untuk apa? Untuk prosesi penguburan dosa-dosa dalam air. Sebab saudaraku, sebab dibaptis itu artinya bertobat. Orang bertobat itu mati terhadap dosa. Orang mati harus dikubur. Kalau dalam rohani itu harus dikubur dalam air, saudara. Ini yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Saudara, tadi dikatakan ya bayi-bayi yang menyusui. Artinya apa? Hanya suka ya firman-firman yang diberkati. Saudaraku, firman-firman susu diberkati. Ya, khotbah lawak-lawak. Kalau khotbah lawak-lawak, saudara, itu khotbah di kuil Dagon, saudara kasih Tuhan. Ya, khotbah di kuil Dagon. Ini kita mau firman pengajaran keras. Memang firman itu keras, tajam. Jadi kalau saudara kasih Tuhan kita tidak mau, kita bukan orang-orang yang lembut hati. Kita harus siap untuk ditegur oleh karena itu firman. Oh, firman kok. Sekalipun yang menyampaikan keras, tetapi kalau firman disampaikan ya firman. Oleh karena itu berbahagialah mereka yang ditegur oleh firman. Amin. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ayat yang pertama tadi, setelah kita lahir baru, kita mau saudaraku tergembala. Kita mau menerima firman pengajaran. Coba kita lihat lagi saudaraku di dalam Yesaya 27 ayat 1, bahwa firman itu harus keras saudara kasih Tuhan. Ya, Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang Pedangnya keras. yang keras. Terus? Besar dan kuat. Dan kuat. Terus? Atas Lewiatan, ular yang meluncur. Artinya ular meluncur ini berbicara tentang dosa yang meluncur. Itu hanya bisa dikalahkan dengan doa. Dengan apa? Dengan kekuatan firman. Harus dengan firman yang keras. Sungguh saudara kasih Tuhan. Ini kita firman itu ada firmannya. Tidak boleh, ya katanya berhala-berhala. Tidak boleh ke dukun, tidak boleh ke paranormal. Tidak boleh rentenir. Saudara kasih Tuhan, tidak boleh suap. Tidak boleh saudara kasih Tuhan yang namanya suap atau korupsi atau money politik. Itu yang disampaikan Alkitab, saudara kasih Tuhan. Ya, dan dikatakan lagi apa? Ular yang melingkar. Ular yang melingkar, artinya dosa yang melingkar kita, saudaraku. Dosa yang harus tidak mau diakui, melingkar dia. Sampai dosa, saudara kasih Tuhan, tertimbun-timbun sampai ke langit. Tuhan mengingat, habis saudara terus, atas lewatan. Ular yang melingkar. naga yang di laut. Ular naga, inilah masa antikris. Hanya dengan firman yang keras, tajam dan besar. Makanya seorang hamba Tuhan, itu adalah pelayan firman. Melayani firman, saudara kasih Tuhan. Ya, kebenaran yang tertulis. Ini yang pertama saudaraku. Bagaimana supaya kita terlepas dari masa antikris? Dimulai daripada kelahiran baru. Jangan lagi suka yang namanya ya susu. Saya yakin di tempat ini enggak susu dong. Harus firman yang keras. Makanya kita sungguh menikmati firman yang keras. Karena kata firman Tuhan hanya dengan firman yang keras. Kita lihat saudara kasih Tuhan. Ya dalam Yohanes 6 ayat 60. Dalam Yohanes 6 ayat 60, haleluya. Yohanes 6 ayat 60, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ada yang sanggup mendengarkannya. Ini penyucian. Tak pikir tadi ceritanya tentang berkat. Lalu Tuhan bilang ayat yang ke-67-nya. Ya lalu Tuhan bilang sama kepada murid-murid. Ayat 67, haleluya. Ini firman yang keras. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga enggak? Kamu pergi juga enggak? Ini kan para murid. Inilah bedanya saudara, kalau murid apa katanya? Ayat yang ke-68, haleluya. 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup Jadi, yang saudaraku, kekal. perkataan yang keras adalah untuk mendatangkan hidup yang itu kalau murid. Murid sama dengan Kristen. Dalam kisah 11-12 di Antioquia lah, mula-mula disebut murid itu Kristen. Jadi kalau kita Kristen harus murid, harus siap menerima firman yang keras. Amin. Haleluya. Ini yang pertama saudara, supaya kita terlepas dari masa antikris. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, artinya yang tidak mau lahir baru dan menyusui. Ya, artinya susu. Ya, tidak tahu mau makanan yang keras. Hanya susu saja. Ya, tidak tahu mengatur kebenaran saudara kasih Tuhan. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat 12, haleluya. Glory, haleluya. Ya, Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bukan makanan keras, hanya susu aja. Berkat. Percayalah saudara kasih Tuhan. Di dalam berkat rohani, ada berkat-berkat lain. Maka saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu semua kedaulatan hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Dia tahu kapan saatnya kita akan ditolong, kapan kita mengalami ujian. Oleh karena itu saudara kasih, ini yang pertama,
Ya, tadi dikatakan bagaimana supaya, tadi dikatakan dalam Matius 24 ayat 15, supaya kita memperhatikannya, saudara kasih Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan supaya kita mau lahir baru. Ya, kemudian saudara kasih Tuhan, ya kita lanjut ya di dalam Matius 24 ayat yang ke-18. Ya, 17-18 dulu, 17-18, haleluya. 17-18. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sedang di peranginan. Saudaraku, di peranginan ini sedang mereka, ya di peranginan itu adalah sedang memisahkan antara ya, gandum dan sekam. Ini sedang melayani. Seringkali saudara kasih Tuhan banyak tantangan dalam memberitakan Injil ini. Saudaraku, aduh kadang-kadang serangan daripada apalagi seorang hamba-hamba Tuhan. Ya, pergumulan-pergumulan, aduh kalau ini peranginan kayak gini, akhirnya apa? Meninggalkan. Ya, oleh karena tantangan-tantangan ini tidak mampu, tidak kuat. Jangan meninggalkan orang-orang di peranginan. Di atas rumah, janganlah ia turun. Jangan saudara kasih Tuhan dia meninggalkan pekerjaan yang Tuhan percayakan saudaraku. Tunaikanlah tugas pelayananmu saudara kasih Tuhan. Orang itu kalau melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Kita menjadi pelayan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara kasih, semua kita pelayan-pelayan Tuhan. Karena harganya korban Kristus. Ya, orang-orang di peranginan yang sedang melayani saudara kasih Tuhan. Janganlah dia meninggalkan apa yang sedang ditugaskan kepada dia. Dalam setiap pelayan yang Tuhan percayakan. Itulah makanya dalam Matius 25 tadi dikatakan, ya mulai ayat ke-14 itu berbicara 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapnya upahnya saudaraku ya Tuhan. Ya apa kata Tuhan? Hai hambaku yang baik dan setia. Ya saudaraku, yang 5 talenta juga gitu. Tuhan ini loh 5 talenta, tak kasih ya 5 talenta. Yang 2 talenta juga, tapi yang 1 talenta apa? Disembunyikan. Nah ini saudara kasih Tuhan, ini artinya kau hamba yang jahat dan malas. Oleh karena itu tetap kita ada di peranginan, amin. Kemudian ayat ke-18 dalam Matius 24 ayat 18, haleluya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini pakaian lama saudara kasih Tuhan. Pakaian lama, bukan pakaian pelayanan. Nah, kita diberikan Tuhan pakaian pelayanan. Pakaian pelayanan, jubah pelayanan kita. Oleh karena itu orang-orang yang ditugasi sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai pengajar, tetap dia ada di ladangnya, tetap dia memakai ladang. Jangan pula, aduh ini pergumulan ini, ya sudahlah jadi caleg saudaraku. Calon legislatif, anggota DPR. Loh, kalau memang tugas kita sebagai seorang penginjil, ya penginjil lah, tetaplah setia sampai garis akhir, saudara kasih Tuhan. Oh, nanti siapa yang akan memikirkan? Tidak usah, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita memakai pakaian pelayanan kita, tetap kita pakai pelayanan kita seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tetap setia sampai garis akhir. Saudara perhatikan, kalau kita sedang ada di peranginan, tetap kita ada di peranginan. Kalau kita, saudara kasih Tuhan, memakai pakaian pelayanan, tetap kita ada pakaian pelayanan, saudara kasih Tuhan. Saya kalau tarikan, kau mau nggak jadi anggota DPR? Nggak usah pakai alat, nggak mau saya. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah ingin bahwa saya harus memakai pakaian pelayanan untuk mengabarkan kabar baik dan kabar mempelai saudara kasih Tuhan. Alimin, harus sungguh-sungguh saudara kasih Tuhan. Kembali lagi ya dalam Matius 24, ya ada urutannya saudara, Matius 24 ayat 19, kemudian ayat ke-17 ke 18, ya kita masuk ke ayat 20 saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-20-nya, haleluya, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Berdoa supaya kita jangan jatuh pada musim dingin. Artinya saudara kasih Tuhan, kasih menjadi dingin. Ya, kasih menjadi dingin saudara kasih Tuhan. Ini di masa-masa pandemi ini saudara kasih menjadi dingin. Ya, tidak mau saudara kasih Tuhan mengasihi sesama lagi saudara kasih Tuhan. Nah ini penuh juga dengan apa? Kecewa. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Kok ngene Tuhan? Loh ya apa Tuhan? Nah, ini saudara kasih Tuhan, ini kan terjadi. Banyak orang yang kecewa. Berbagilah mereka yang tidak menjadi kecewa. Banyak orang yang apa? Ya akhirnya bersungut-sungut saudara kasih Tuhan. Dalam melayani. Sehingga akhirnya ya lebih parah lagi saudara bersungut-sungut. Disampaikan di Facebook. Bagaimana laku Tuhan? Galau aku ini Tuhan. Loh, hamba Tuhan galau. Harusnya enggak demikian. Tetap saudara kasih Tuhan. Sekalipun kita memiliki persoalan saudara kasih Tuhan. Tetap kita saudara kasih Tuhan. Tetap jangan sampai kita jatuh. Ya waktu dan musim. Kehilangan kasih mula-mula. Saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan lagi. Ya pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Hari Sabat ini saudara kasih Tuhan. Tuhan datang. Ya kita belum siap, ya enggak berjaga-jaga. Tuhan, Tuhan datang, wah terlambat sudah. Ya kenapa saudara kasih Tuhan? Pada masa Tuhan datang kita enggak siap, saudara kasih Tuhan. Ya oleh karena itu mari gereja Tuhan, ya kita mau sekarang berjaga-jaga. Pastikan saudara kasih Tuhan. Loh, ini masa antikris ini memang kita tidak tahu saudara kapan datangnya. Tetapi Tuhan telah memberikan tanda-tandanya saudara kasih Tuhan supaya kita lebih lagi mempersiapkan. Kembali saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15
dalam Matius 24 ayat 15. Haleluya. Glory, haleluya. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, hendaklah memperhatikan. Saudara kasih Tuhan, tadi ada ayat-ayat ini kan, ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-16. Ke-16, haleluya, ke-16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, ini saudaraku, intinya ini tingkatan kita saudaraku, supaya kita semua yang ada di sini harus naik ke pegunungan. Tadi dikatakan ayat 16, ada ayat 17, ayat 18, 19, 20 saudara kasih Tuhan. Jadi tadi mulai ayat 19, lahir baru, jangan suka susu terus, saudara kasih terus meningkat. Ini makanya tadi kata, maka orang-orang yang Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan saudaraku. Memang kita sudah lahir baru, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, sudah lahir baru, sudah selamat saudara kasih Tuhan. Tetapi untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan kemuliaan, bukan hanya status selamat. Makanya orang tanya, ya kita sekali selamat tetap selamat. Oh selamat ya benar, tetapi untuk bisa ke sorga, saudara kasih Tuhan, untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan harus sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Kata siapa? Kata firman. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Kita lihat saudara kasih Tuhan, ya bagaimana ya Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Mereka sudah selamat, terlepas dari Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan bilang kepada malaikatnya, naik ke pegunungan. Sampaikan itu kepada Lot, kepada istrinya saudara kasih Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 19 dulu, ayat yang ke-17. Kejadian 19 ayat yang ke-17, haleluya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati Larilah lenyap. ke pegunungan. Larilah ke pegunungan. Tadi dikatakan mereka sudah selamat dari Sodom dan Gomora. Kita sudah baptis baru, sudah kelahiran baru, lahir baptisan. Tetapi Tuhan bilang harus lari ke pegunungan. Supaya kita terlepas daripada pembinasa keji yang melakukan kekejian yang belum pernah terjadi, saudara kasih Tuhan. Inilah main-main, kalau masa corona ini masih enak, saudara kasih Tuhan. Ini di mimbar ini nanti, saudara kasih Tuhan, bukan lagi nama Yesus. Lucifer, Lucifer. Tak ada cerita, saudara kasih Tuhan. Pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Kalau kita masih nggak sungguh-sungguh saudaraku pengikutan kita kepada Tuhan, habis saudara kasih Tuhan. Ini kata firman, kita berjuang bersama-sama kasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati. Oleh itu harus naik ke pegunungan. Apa itu ke pegunungan saudara kasih Tuhan? Dijelaskan lagi ya di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ke-9. Apa itu pegunungan? Wahyu 21 ayat yang ke-9. Haleluya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, itulah gereja Tuhan, mempelai anak domba. Makanya saudaraku ada kabar mempelai. Ada namanya kabar baik. Kabar baik itu Injil keselamatan. Supaya orang lepas dari dosa menerima tanda darah. Ya, waktu Yesus ditampungnya ditombak keluar dan air. Kita harus menerima tanda darah dan air. Artinya percaya, bertobat dan dibaptis dengan baptisan yang benar. Tetapi saudara kasih Tuhan, ya harus ada juga kabar mempelai. Apa itu kabar mempelai? Mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Tadi dikatakan pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Mempelai datang, song-songlah dia. Saudara kasih Tuhan, itu bukan aliran-aliran gereja, itu adalah Alkitabiah supaya kita dipersiapkan. Lalu apa? Ya kata Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ayat yang ke-10-nya, haleluya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Haleluya. Jadi yang berhak saudaraku, yang berhak masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Itulah namanya, ya tadi katakan kota yang kudus, itu Yerusalem yang baru. Turun dari surga, saudara kasih Tuhan. Itulah yang berhak itu masuk ke dalam adalah mempelai wanita surga atau pengantin perempuan. Itulah artinya kita harus naik, saudaraku, ke pegunungan. Iman kita harus meningkat. Amin. Iman kita harus meningkat. Bukan iman biasa-biasa lagi, saudara kasih Tuhan. Ya, kita tidak mau lagi bermain-main, saudara kasih Tuhan. Kita harus terus berjuang supaya kita menjadi mempelai. Pada sore hari ini sedikit ada firman pengajaran disampaikan, ya, untuk menjadi mempelai atau pengantin perempuan, ya, mempelai anak domba, ya, ada prosesnya. Proses untuk menjadi mempelai dimulai dari sahabat mempelai.
Yohanes 3 ayat yang ke-29, ini prosesnya saudaraku. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai Yang empunya laki-laki. mempelai perempuan. Siapa mempelai perempuan? Kita, gereja Tuhan, amin. Orang-orang pilihan. Ya, Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. haleluya. Jadi dimulai dari saudaraku menjadi sahabat mempelai. Jadi kalau kita pertama lo tingkatannya menjadi sahabat mempelai. Siapa itu jadi sahabat mempelai? Orang yang suka mendengar suara mempelai laki-laki. Coba bayangkan kalau ada pacaran, ya pacaran saudara kasih Tuhan, yang perempuan, ya laki-laki bicara. Sedang berbicara sama yang pihak perempuan saudaraku, sama pacarnya. Terus pacarnya itu gak mau dengar apa yang disampaikan dia. Coba bagaimana perasaan yang laki-laki? Ya mungkin akan ditinggal saudaraku. Ini bikin juga, jadi kita mau suka mendengar suara, ya mendengar firman saudara kasih Tuhan. Itu jadi sahabat. Ya kita suka mendengar firman. Saya yakin di tempat ini suka mendengar firman, amin. Harus suka mendengar firman, supaya kita dilayakkan menjadi sahabat mempelai. Ini tingkatan pertama. Sudah jadi sahabat, kalau kita punya anak, saudaraku, anak perempuan atau anak laki-laki, khususnya anak yang perempuan lah. Sudah lama dia saudara kasih Tuhan bersahabat. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita naikkan tingkatannya. Setelah sahabat ditingkatkan menjadi tunangan mempelai. Jadi tunangan. Sudah lama mereka berteman, ya sudahlah kedua orang tuanya bertemu, jadilah mereka tunangan mempelai. Haleluya. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, haleluya. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, haleluya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, dipertunangkan kepada mempelai pria sorga. Itulah mempelai anak domba, itulah mempelai kita Yesus saudara kasih Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan kita akan menjadi tunangan mempelai. Syarat jadi tunangan mempelai ayat keempat, tidak boleh sabar, ada Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ini saudara kasih Tuhan. Nah, kita mau saudara kasih Tuhan, ya tidak boleh sabar, ada Injil lain. Oleh karena itu saudaraku, dalam Alkitab tadi dikatakan, apakah tanda kesudahanmu ya Tuhan? Ya dalam Matius 24 ayat yang ketiga, ayat keempat, ya waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Nah, ini saudaraku lewat pengajaran. Lewat pengajaran ini bisa menyesatkan saudara kasih Tuhan, hindari mereka. Tidak boleh sabar, karena apa? Karena ini dapat menyesatkan. Lewat nabi-nabi palsu, dengan tanda-tanda mujizat. Kalau dalam Matius 24 nanti ayat 24, itu luar biasa. Mereka dengan ya nabi-nabi palsu, dengan mesias-mesias palsu, itu muncul dengan mujizat-mujizat yang sekiranya dapat juga saudaraku ya mengambil orang-orang pilihannya. Padahal ayat yang ke-30-nya, orang pilihan itu sebentar akan terangkat ke sorga. Itu oleh karena itu saudara kasih Tuhan tidak boleh sabar kita kalau ada Injil lain. Artinya saudara kasih Tuhan kita harus menutup pintu terhadap yang namanya pengajaran yang bertentangan dengan firman. Yang tidak tertulis dalam Alkitab. Hati-hati ada Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain. Nah, lalu yang ketiga saudara kasih Tuhan setelah kita menjadi tunangan mempelai. Maka kita harus mengabarkan kabar mempelai. Mempelai datang, song-songlah dia. Itulah namanya Injil kemuliaan Tuhan. Ya tidak ada pilihan lain saudara kasih Tuhan. Nah, ini prosesnya untuk menjadi mempelai. Tetapi saudara kasih Tuhan mempelai juga memiliki yang namanya perhiasan. Kalau kita lihat ada perkawinan, pastilah mereka memiliki perhiasan. Perhiasan mempelai. Yang pertama saudara kasih Tuhan dalam Matius, ya dalam Jeremia 2 ayat yang ke-32. Jeremia, ini perhiasan mempelai. Jeremia 2 ayat 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Ya. Melupakan ikat pinggangnya. Ya. Ini kalau kita lihat tadi ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang 5 talenta dibungakan dapat 5 keuntungannya. Tuhan ini 5 keuntungannya. Engkau hamba yang setia. Ya, hamba yang baik dan setia. Yang 2 talenta, ini juga 2 talenta Tuhan, hasilnya 2. Engkau juga hambaku yang baik dan setia. Yang 1 talenta, saudara kasih Tuhan, itu 1 talenta itu digali tanah, disembunyikan. Lalu Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang malas dan jahat. Kalau dalam Matius 25 ayat 30, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sudah gelap, dicampakkan yang paling gelap. Di sana terdapat kertak gigi.
Ini yang terjadi saudara kasih Tuhan. Ini berkaitan juga demikian perhiasan mempelai itu apa? Itu adalah ikat pinggang. Ikat pinggang itu artinya kita beribadah dan melayani Tuhan dengan benar dan dengan setia. Benar dan setia itu ikat pinggang. Itu perhiasan mempelai. Tadi makanya dikatakan pembinasa keji akan datang. Orang-orang yang di pegunungan, orang-orang Judea naiklah ke pegunungan. Artinya saudaraku, kita harus menjadi mempelai. Harus memiliki perhiasan mempelai. Perhiasan mempelai adalah ikat pinggang saudara kasih Tuhan. Ikat pinggang, kita lihat saudaraku dalam Yeremia 13 ayat yang ke-11. Yeremia 13 ayat ke-7. Yeremia 13 ayat ke-7, haleluya. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk Tidak apapun. berguna. Jadi saudaraku ikat pinggang, saudara kasih Tuhan ini adalah talenta. Ikat pinggang itu artinya kita mau melayani Tuhan dengan benar dan setia. Dengan roh yang menyala-nyala. Oleh karena itu semua pelayan-pelayan Tuhan ketika kita beribadah kita harus sungguh-sungguh. Ada di gereja kadang-kadang tim musik lain-lain. Habis firman. Ayo. Di ruang pastori ngomong-ngomong cerita-cerita. Sudah selesai. Sudah selesai. Ayo. Saudaraku diberkati. Dia nggak dengar firman. Tuhan bilang, cemana kau ini? Kata Tuhan. Gak sungguh-sungguh. Saudaraku, perhiasan mempelai. Salah satu adalah ikat pinggang. Beribadah dan melayani Tuhan. Dengan benar dan dengan setia. Dan dengan roh yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Kalau ada itu gede, teng. Sungguh saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh bermain-main. Karena saudaraku ketika kita melayani, kita sedang melayani tahta Allah di muka bumi. Yang kelak saudara kasih Tuhan kita bisa melayani tahta Allah di sorga. Tidak boleh bermain-main. Emangnya melayani ini pegawai negeri? Tidak saudaraku. Ini melayani seharga korban Kristus. Dia bilang aku telah mati di kayu salib. Supaya kau bisa menjadi imam dan raja-raja. Kalau kita tidak mempunyai jabatan imam dan raja-raja saudara kasih Tuhan. Tidak berhak masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Hanya imam dan raja-raja dalam Wahyu 20 ayat 6. Darah Yesus menjadikan kita imam dan raja-raja dalam Wahyu 1 ayat 6. Kekasih Tuhan, umat Tuhan ini diberkati. Kita mau melayani apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itulah perhiasan mempelai. Milikilah perhiasan mempelai. Yesaya 11 ayat 5. Ya, dituntun dengan ayat 11 ayat 5. Haleluya. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kita semua jemaat Bethany blessing yang diberkati Tuhan. Yang diurapi Tuhan. Mari kita memiliki perhiasan mempelai. Itulah ikat pinggang. Melayani Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan dengan benar dan setia. Dan roh yang menyala-nyala. Amin. Ini yang pertama. Dan yang kedua saudara, ya kita pernah mungkin mendengar tadi saudaraku. Di sorga nanti pakai baju putih. Terus atas kepala banyak mahkota. Jangan sampai kita botak loh. Secara rohani. Ya, banyak mahkota. Ya, di dalam Wahyu 19 ayat 12. Dalam Wahyu 19 ayat 12, haleluya. Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya, banyak mahkota saudara kasih Tuhan. Di atas kepala Yesus banyak mahkota, itu diberikan. Makanya kalau kita lihat sering saudaraku, ya bagaimana Tuhan Yesus memberikan mahkota kepada kita. Ya, khususnya saudaraku mahkota jiwa-jiwa. Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa tarigan? Tuhan, jangan tanya jiwa Tuhan. Jiwaku sendiri belum bisa aku bawa. Tuhan tanya jiwa loh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menghasilkan buah amanat agung. Pohon pisang, kita mau belajar di pohon pisang. Pohon pisang itu sebelum mati, dia harus menghasilkan buah. Perhatikan pohon pisang, kecuali tebang. Dia tidak akan mungkin mau mati sebelum dia menghasilkan buah. Tetapi banyak orang Kristen belum sempat berbuah, sudah mati. Tapi bukan di sini, di sana. Bisa juga terbawa ke sini. Kita nggak main-main saudara kasih Tuhan. Kita harus menghasilkan buah. Itulah saudaraku mahkota. Ya mahkota kebenaran, menyampaikan kebenaran. Darahku mulai tercurah, hari kematianku sudah dekat. Itu kan aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir. Kadang-kadang itu selalu digunakan untuk ayat-ayat kematian. Tuhan tanya, kapan kau rupanya memberitakan Injil? Kapan rupanya darah kau tercurah? Kulihat tak pernahnya kau mabuk aja kerjamu mati.
Ya, cuman karena kau sering nyumbang-nyumbang gereja, mana bisa saudara kasih Tuhan. Sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran. Bagi orang-orang yang juga merindukan kedatangan Tuhan. Memberitakan Injil. Ada 7 mahkota, tapi kita mempelajari satu ayat khusus saudara kasih Tuhan. Itu mahkota kebenaran. Baru yang ketiga saudaraku, Wahyu 19 ayat yang ke-7 saudaraku. Wahyu 19 ayat 7, haleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap Pengantinnya sedia. telah siap sedia. Semua kita telah sedia, saudara kasih Tuhan. Kapan? Sekarang. Sekarang harus siap sedia. Bukan nanti saudara kasih Tuhan nanti datang. Enggak, sekarang. Makanya saudara kasih Tuhan setiap saat kita lah orang-orang yang siap. Ketika Tuhan datang, kalaupun aku harus mati dalam Tuhan. Nanti aku akan dikumpulkan Allah, aku akan dibangkitkan, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Karena aku sudah menjadi pengantin perempuan. Tadi dikatakan ayat yang ke-8, apa katanya? Ayat yang ke-8-nya haleluya. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi makanya sekolah kasih Tuhan, apalagi sekarang di pilkada ini, money politik dan lain-lain semua, begitu besar biayanya. Jadi saudaraku nggak gampang, kalau 3 kali 7 penghukuman, pembukaan 7 materai, 7 malaikat meniupkan sangkakalanya, 7 malaikat menumpahkan cobaan murka, wow, 1/4 penduduk mati, 1/3 penduduk mati. Gampang saudara, ini saudara kasih Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan benar. Daripada orang-orang kudusnya, perbuatan benar. Ya, kalau kami orang Batak, rentenir, membungkakan uang, jangan sampai saudara kasih Tuhan. Ya suap, korupsi. Ini suap ini saudara kasih Tuhan, ini firman Tuhan kata orang pekerjaan terkutuk, dosa itu. Untuk menjadi pemimpin dari saudara kasih Tuhan, dalam Keluaran 18 ayat 21, untuk mencari seorang pemimpin saudara kasih Tuhan, dia harus lepas dari pengejaran suap. Ya tadi cakap dan dia harus lepas dari pengejaran suap. Ya. Keluaran 18 ayat 21, Keluaran 18 ayat 21, haleluya. Glory haleluya. Ya, Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Terus Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 Jadi orang. pemimpin yang takut akan Tuhan harus lepas dari suap. Korupsi, money politik. Nah, itu berarti itu pemimpin dari Tuhan. Tetapi kalau masih terima suap, itu bukan pemimpin dari Tuhan, tapi pemimpin dari hantu. Ini saya sampaikan sungguh-sungguh saudara kasih Tuhan. Mari saya simpulkan tadi dikatakan bahwa di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 44 tadi dikatakan ya ada 7 tanda kesudahan dunia dan ada ya 7 tanda kedatangan Tuhan dan 7 tanda kedatangan atau kesudahan dunia. Tapi tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24 tapi ada tadi tanda-tandanya saudara kasih Tuhan. Ya, Injil Kerajaan akan disampaikan, akan ada penyesatan, mulai ada dari zamannya Nuh. Saudara kasih Tuhan, ini sangat menarik sekali saudara kasih Tuhan. Dan gereja Tuhan harus menyimpan firman pengajaran tentang khotbah Tuhan akhir zaman ini saudara kasih Tuhan. Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita cocokkan saudara, apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Bukan nakut-nakuti saudara kasih Tuhan, supaya kita berjaga-jaga. Daripada kita dinobobokan, oh nanti ini saudara kasih Tuhan. Lalu, oh kata pendeta aku gini, Tuhan katanya. Lalu kan siapa pendetamu? Si Tarigan. Loh, data si Tarigan ngomong gini, aku pun di belakangnya nih, sama ya kita. Gawat saudara kasih Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Ya, ada juga sampai tadi dikatakan kita membahas tanda yang keempat akan ada datang pembinasa keji. Supaya kita terlepas dari pembinasa keji tadi dikatakan harus kita lahir baru, jangan hanya suka minum, ya makan susu, minum susu, tetapi kita mau makanan keras. Tadi dikatakan tetap kita menjaga pakaian kita, pakaian pelayanan, saudara kasih Tuhan, tetap juga kita tetap ada di peranginan. Tadi juga dikatakan saudara kasih Tuhan yang diberkati, ya tadi dikatakan jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula, bersungut-sungut. Saudara kasih Tuhan tidak bisa mengucap syukur di akhir zaman ini. Sampai juga saudara kasih Tuhan kita tidak berbuat apa-apa di akhir zaman. Tadi dikatakan ya orang-orang di dunia naiklah ke pegunungan, artinya kita harus siap menjadi mempelai wanita sorga, ya mempelai daripada anak domba. Kita harus menjadi mempelai dan memiliki perhiasan mempelai. Itulah ikat pinggang, kemudian ada mahkota jiwa, dan yang ketiga saudara kasih Tuhan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan benar saudara kasih Tuhan daripada orang-orang kudusnya. Tidak ada pilihan bagi kita di penghujung akhir zaman. Sekali lagi kita semua akan terlepas dari masa antikris asal kita mengikuti dalam Matius 24 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, ayat ke-18, ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Saudaraku tadi ayat 22, waktunya akan dipersingkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kami undang tim musik haleluya. Glory haleluya.
Jangan khawatir, jangan bimbang. Firman-Nya menuntun kita kepada kebebasan. Ya, firman-Nya memerdekakan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Bukan terbang. Kita adalah orang-orang yang siap. Saat ini juga. Bukan nanti. Saat ini terus. Kita terus persiapkan diri kita. Karena kita adalah orang siap menyambut kedatangan Tuhan di awanan kemuliaan. Amin. Bukan nanti saudara kasih Tuhan. Ya, karena hidup ini sangat singkat. Hidup ini seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati. Dipersiapkan menjadi orang-orang pilihannya. Kita dipersiapkan menjadi mempelai. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan angkat satu pujian ini. Ya, kita akan menggunakan 2 sayap burung nasar. Terlepas dari masa-masa antikris. Disimpan di padang gurun, kekuatan 2 sayap burung nasar mengangkat kita saudara kasih Tuhan. Haleluya. Pujian tadi sudah kita naikkan, mari kita naikkan lagi sekali lagi. Haleluya. Kami bersyukur lewat peringatan Tuhan, khotbah tentang akhir zaman 2000 tahun yang silam. Supaya kami semuanya mempersiapkan diri.
kapanpun kami harus menjawab amin. Kedatangan Tuhan kami harus mengatakan siap. Oleh karena itu Bapa di surga, kami merindukan hadirat-Mu terus mencengkeram setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan kekuatan firman dan Roh Kudus. Dua sayap burung nasar yang melepaskan kami dari masa pandemi. Melepaskan kami dari masa pembinasa keji, masa antikris, dan kekuatan dua sayap burung nasar yang mengantarkan kami menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Sampai masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, masuk dalam kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara dengan segala keterbatasan. Biar Roh Kudus terus memberikan pencerahan lebih dalam lagi, memeteraikan dan memberikan pencerahan lebih dalam lagi kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya kami adalah gereja yang diberkati, gereja yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan seluruhnya hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Terima kasih untuk Bapak Tarigan untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan pengumuman untuk Tuban Blessing pada hari Kamis 29 Oktober 2020 untuk sementara diliburkan. Baik, itu saja. Angkat seorang kata Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Kami percaya ya Tuhan, sejak Engkau mengikat perjanjian yang kekal, adalah sebuah perjanjian yang di bawah sumpah. Karena Engkau sendirilah yang memiliki kedaulatan dan otoritas untuk memberikan janji itu kepada umat pilihan. Maka kami percaya kami tidak akan terpisah oleh karena apapun. Oleh sebab itu perkenankanlah hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, beserta seluruh jemaat-Mu baik yang di rumah maupun yang hadir pada sore hari ini. Kami sepakat sehati sepikir berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara serta kota Kabupaten Tuban ini. Tuhan, Engkau jaga lindungi pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta seluruh menteri dan jajarannya. Engkau juga membuat TNI Polri solid untuk mendukung pemerintah Indonesia. Jauhkan dari segala bentuk niat-niat orang jahat dan mereka yang ingin merencanakan makar dan kudeta dengan jalan apapun. Maka kami sepakat sehati sepikir menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera-Mu akan terus melingkupi pemerintahan Indonesia yang sudah Engkau tetapkan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memperhatikan ya Tuhan para tim medis yang sudah bekerja dan berjuang untuk menangani para pasien COVID khususnya. Engkau memberikan kesehatan, memberikan perlindungan agar supaya mereka terhindar dari penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu atas keluarga TNI Polri yang sudah menjaga keutuhan bangsa dan negara kami. Engkau berikan kemah ripah Roh Sinawi atas negara kami dan biarlah apa yang dikerjakan baik pertambangan maupun industri maupun pertanian, perikanan, Engkau buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati percaya dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena engkau adalah umat pilihannya. Kemanapun engkau pergi dan datang, engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus terus akan memimpinmu tiba kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu. Dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Engkau dibuat berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.